Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Helvani Wanudaya Tama, program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, angkatan 2025, dengan 3 digit yang terakhir 095. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama lebih dalam lagi mengenai bahasa pemrograman C++. Jika video sebelumnya kita membahas mengenai pengantar bahasa pemrograman C++, mulai saat ini kita akan lebih mendalaminya mulai dari fundamental dalam bahasa pemrograman C++. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materinya. Ya, baik teman-teman. Di sini saya akan membahas mengenai bahasa pemrograman C++. Di sini terdiri dari beberapa bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai variabel, tipe data, konstanta, array, input dari user, fungsi, skop variabel baik itu lokal maupun global. Nah, contoh dari implementasi beberapa aplikasi seperti aplikasi konversi suhu, kalkulator, dan juga data mahasiswa. Langsung saja akan saya bahas mengenai variabel. Seperti yang sudah kita pelajari dari bahasa pemrograman Python, variabel itu sendiri merupakan wadah atau tempat untuk sebagai penyimpanan data dalam memori yang memiliki nama. Di sini memiliki nama yang unik, memiliki tipe data tertentu, dapat menyimpan nilai yang sesuai dengan tipe datanya, dan juga nilainya itu dapat diubah selama program berjalan. Variabel di sini tempat untuk menyimpan data dalam memori yang memiliki nama dan nilainya dapat diubah selama. Nah, untuk karakteristik variabel itu sendiri adalah memiliki nama yang unik, seperti yang sudah saya sebutkan, memiliki tipe data yang tertentu, nilainya dapat berubah kapan saja selama program itu berjalan, menyimpan data sesuai tipe datanya. Untuk saat ini contoh kasusnya itu sesuai dengan bahasa pemrograman yang kita pelajari, yaitu bahasa pemrograman C++. Nah, cara mendeklarasikannya itu harus menyatakan tipe data itu sendiri. Semisal di sini tipe datanya integer. Dengan yang kedua ini variabel bilangan bulat. Untuk variabel yang kedua itu double tinggi, yaitu variabel bilangan desimal. Ini char atau variabel karakter. Ini bool, variabel bernilai true or false. Dan di sini juga terdapat variabel dari string atau variabel teks. Di sini ada penjelasannya. Untuk integer itu untuk bilangan bulat, double bilangan desimal, char itu untuk satu karakter atau karakter, bool itu untuk nilai logika, sedangkan string itu untuk teks atau kata. Baik, kita lanjut. Di sini untuk tipe data. Tipe data itu di sini jenis nilai yang dapat disimpan dalam sebuah variabel. Tipe data adalah jenis nilai yang dapat disimpan dalam sebuah variabel. Nah, untuk bahasa pemrograman C++ di sini ada banyak. Ada integer, float or double, char, bool or string. Contohnya di sini kalau yang integer itu 10, float or double itu 9,75, char itu bool itu true or false. Ini kondisi logika. Untuk string itu hello atau text. Nah, kemudian di sini untuk konstanta, kita bahas mengenai konstanta. Sebentar. Untuk konstanta itu adalah variabel yang nilainya tidak bisa diubah setelah dideklarasikan. Nah, contohnya di sini untuk pemrogramannya itu constable I 14. Jika nilai konstantanya itu dapat diubah, itu akan menghasilkan error. Kemudian untuk array adalah variabel yang dapat menyimpan banyak data dengan tipe yang sama dan berurutan. Di sini untuk variabel integer dengan nilai 4,
yang dimana akan menyimpan nilai 80, 90, 75, dan 88. Code nilai 1. Outputnya akan masukkan 90. Untuk nilai 1 karena perhitungannya itu 0, 1, 2, 3. Indeksnya. Perhitungan indeksnya itu dimulai dari 0. Di sini 0, 1, 2, 3. Maka untuk perintah nilai 1 itu maka akan menghasilkan outputnya 90. Lanjut untuk STD atau faktor. Di sini atau vektor adalah array dinamis yang bertambah dan berkurang ukurannya secara otomatis. Array dinamis. Untuk array ukurannya itu dapat berubah, bisa 2 kali 2, 3 kali 3, dan seterusnya. Dan untuk array dinamis ini atau vektor, pengkodeannya itu seperti ini dengan menggunakan fungsi input using namespace std, integer main, kemudian vektor integer menambahkan data, kemudian untuk menambahkan data di sini pengkodeannya itu dimulai dengan nilai dot push garis break 90 dan kemudian dimasukin angkanya satu-satu. Kemudian untuk mengakses datanya dia menggunakan code nilai pertama, nilai in, kemudian code lagi jumlah data dan sebagainya. Di sini sudah terlihat jelas bagaimana STD atau vektor itu yaitu array dinamis yang bisa bertambah dan berkurang ukurannya secara otomatis. Itu ukurannya bisa berubah ya, bisa 2 kali 2, 3 kali 3, dan sebagainya. Untuk input pengguna ini input output ya sebenarnya di sini. Mohon maaf, di sini ada kesalahan penjudulan di sini yaitu adalah input dan outputnya. Kita balik dulu untuk STD atau vektor. Untuk STD atau vektor itu sendiri itu untuk mengakses alamnya tidak jauh beda dengan array statis yang sudah kita pelajari, yang dimana harus menentukan sebuah variabel yaitu namanya itu first, yaitu array dinamis, indeksnya ke 0 yaitu adalah lx, dan juga bisa menambahkan vektor atau area dinamis menggunakan perulangan tadi. Mengenai input dan output, jika dalam bahasa pemrograman Python kita bisa menerima input dari user menggunakan fungsi input kan, teman-teman. Sedangkan untuk bahasa pemrograman C++ mencetak sebagai output kita menggunakan fungsi print. Kita menggunakan fungsi print. Dalam bahasa pemrograman seperti itu berbeda dengan dimana output dan input atau 10 memungkinkan berinteraksi dengan user melalui keyboard. Outputnya itu seperti code, inputnya itu sin. Kemudian di sini untuk sin getLine, sin itu adalah input tanpa spasi. Di sini untuk mengkodenya integer umur dengan memasukkan fungsi dari code masuk umur, sin, dan umur. Untuk getLine itu sendiri adalah input yang mengandung spasi, berkebalikan dengan sin yang tadi. Insert getLine itu menggunakan fungsi garis string, nama, code, masukkan nama lengkap, getLine, dan sin. Kemudian di sini juga ada fungsi atau function adalah blok kode yang dapat digunakan secara berulang-ulang.
Nah, untuk fungsi itu sendiri bisa dilakukan berulang-ulang. Contoh di sini untuk mengkodenya adalah integer kali integer A, integer B untuk return A dikali B. Kemudian untuk integer mainnya di sini dengan code kali 34 untuk outputnya akan menghasilkan 12. Baik, untuk scope variabel di sini adalah wilayah akses variabel. Jenisnya itu berupa dua, global dan lokal. Nah, untuk cakupannya dalam scope variabel global itu bisa diakses dalam semua fungsi. Nah, untuk scope variabel lokal itu hanya di dalam fungsi. Jadi global hanya bisa diakses, kayak global sesuai dengan namanya bisa akses semua fungsinya. Sedangkan lokal itu hanya dalam blok fungsi tertentu aja. Contoh di sini yang global adalah integer x sama dengan 10. Integer main-nya kalau lokal itu dapat integer main y sama dengan 5. Jadi hanya mengakses beberapa fungsi dan blok fungsi. Nah, untuk scope variabel sendiri itu adalah cakupan atau wilayah yang dimana sebuah variabel dapat dikenali dan digunakan dalam program. Dengan kata lain, scope menentukan di mana variabel itu hidup dan bisa diakses. Jadi, di mana variabel itu bisa hidup gitu. Contohnya yang tadi global itu bisa untuk semua fungsi, sedangkan lokal itu bisa hidup hanya di beberapa blok fungsi aja. Nah, untuk jenis-jenis scope variabel di sini yang sudah saya berikan tadi deklarasikan di dalam fungsi hanya bisa digunakan dalam fungsi itu saja, akan hilang, tidak bisa diakses lagi setelah fungsi diselesaikan atau setelah dideklarasikan. Yang kedua itu adalah variabel global atau global variabel dideklarasikan di luar fungsi. Nah, ini untuk penjelasan mengenai scope variabel dari variabel lokal dan global. Bisa digunakan oleh semua fungsi di dalam program selama tidak ada variabel lokal dengan nama yang sama. Selanjutnya untuk contoh dari scope variabel sendiri di sini adalah x sama dengan 10. Ini adalah variabel global dengan def tampilan y sama dengan 5 untuk print x sama dengan x. Ini bisa diakses. Print y sama dengan y ini juga bisa diakses juga di sini. Untuk tampilkan print x di luar fungsi, print y di luar fungsi sama dengan y itu error, y tidak dikenal di dalam fungsi. X bisa diakses dimanapun karena y global, y hanya bisa digunakan dalam fungsi tampilan bukan protokol karena ia adalah variabel lokal, makanya dia akan menghasilkan error di sini. Dan dia adalah variabel lokal, tidak bisa digunakan dalam semua fungsi. Kalau kita mencoba konfigurasi di luar fungsi, program akan error. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komentar. Komentar digunakan untuk menjelaskan kode, tidak dieksekusi. Jadi fungsi dari komentar ini adalah untuk mengabu-abukan kode gitu. Jadi program tidak akan mengeksekusi, tidak akan membaca kode-kode yang sudah kita memberikan komentar. Nah, untuk di sini dengan menggunakan ini komentar satu baris, nanti bisa menggunakan tanda pagar ya teman-teman. Dan ini komentar yang lebih dari satu baris, komentar yang baik, jelas, dan dapat membantu pemahaman program. Jadi komentar itu sebenarnya untuk menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan pemrograman itu gitu. Jadi program tidak akan mengeksekusi. Selanjutnya untuk namespace std digunakan agar tidak perlu menggunakan std di setiap fungsi standar. Di sini namespace std code dengan hello tanpa namespace di sini. Kita harus menggunakan std, sedangkan kalau misalnya kita langsung menggunakan namespace itu bisa langsung itu penjelasan untuk materi kali ini. Oke, kita coba untuk yang variabel. Di sini menggunakan kita menginputkan fungsi dari IOStream dan string. Dan ini variabel yang kita buat berbagai tipe data. Dan yang pertama each itu dengan tipe data integer. Ini untuk program mainnya kita menginputkan 1, 2, 3, 4, 5 tipe data di sini yaitu integer dan height sebesar 20, tinggi dengan tipe data double itu sebesar 170,
char atau karakter itu dengan grade A sama dengan A, bold is student, sama dengan true bernilai true, string name itu di tipe data string, dengan name dengan tipe data string. Kemudian di sini ada name, age, height, grade, and student. Kemudian untuk nilai konsultannya di sini konstan. Untuk bagian konstantanya di sini sama seperti tadi, untuk variabel kita menginputkan variabel globalnya dengan tipe data integer yaitu 100 dengan virtual for list. Kemudian local value kita menginputkan local value dengan tipe data integer sama dengan 50. Ini adalah variabel lokal dalam fungsi. Nah, untuk code-nya lokal di dalam fungsi local value garis miring buka tanda ke kanan N1. Kemudian di sini code global value dari fungsi. Nah, untuk local value-nya dapat diakses di sini. Sedangkan untuk si main-nya di sini kita menginputkan local main dengan tipe data integer yaitu 200 variabel lokal dalam main. Untuk code-nya seperti di sini bisa dilihat global value dan local value. Kemudian untuk error, local value tidak dapat diakses di sini. Untuk code-nya, local value akan error. Jangan lupa diakhiri dengan lead count 0 untuk menutup programnya. Seperti yang sudah kita tetapkan. Kemudian di sini untuk array. Di sini array statis dengan tipe data integer nomor 3 yaitu 10, 2, 30 dengan indeksnya dari 0, 1, 2, 3. Maka kita melakukan fungsi cetak dengan melakukan fungsi perulangan dengan array elements. Kita menggunakan fungsi perulangan untuk mencetak elemen yang ada di dalam array itu sendiri. Di sini 10, 20, dan 30. Nah, di sini saya juga menginisiasikan untuk bagian for dalam komponen integer i sama dengan 0 array dinamisnya. Kemudian di sini untuk array dinamis dan saya membuat objek dengan nama names, include Alice, Bob, dan Charlie. Nama elemen. Kemudian untuk masuk dan menampilkan itu menggunakan fungsi dari for. Kemudian jangan lupa untuk menentukan program return 0. Untuk input sin getLine, untuk input reset atau pengguna yaitu sin atau deadline. Dari sini program meminta untuk masukkan age atau umur. Maka di sini Gene membersihkan buffer sebelum deadline. Untuk inputan menggunakan deadline dengan mencetak entry of full name. Kemudian deadline akan mencetak sin name yang akan disimpan di dalam variabel deadline. Untuk outputnya dia akan mencetak hello, name, you are, age, years, berapa. Kemudian jangan lupa untuk menutup dengan return 0.
Di sini saya telah membuat program untuk konversi suhu dalam bahasa pemrograman C++. Di sini saya membuat fungsi bernama Fahrenheit yang bertipe data double C dengan fungsi yang bernama Celsius dengan tipe data double. Terus yang telah saya sampaikan yang di sini adalah fungsi mainnya. Kemudian di sini untuk outputnya kita dapat dua pilihan, kita ingin mengonversi Celsius ke Fahrenheit atau Fahrenheit ke Celsius. Kemudian di sini kita menginputkan suhu Celsius atau ke dalam Fahrenheit. Kemudian kita masukkan untuk suhunya. Kemudian kita coba sekali lagi untuk pilihan keduanya, kita akan mengkonversi Fahrenheit ke Celsius. Yang pertama Celsius ke Fahrenheit, yang kedua untuk Fahrenheit ke Celsius. Kemudian sesuai dengan outputnya. Di sini kita juga menggunakan conditional. Jika pilihannya 1, kita akan mengkonversi Celsius. Masukkan ke dalam Celsius akan dimasukkan dalam Fahrenheit, nama atau Fahrenheit atau Celsius. Kemudian kondisi lainnya itu jika pilihannya 2, kita akan masukkan suhu dalam Fahrenheit, kemudian akan diubah ke dalam Celsius atau Celsius, disimpan Fahrenheit ke Celsius. Lanjut, di sini ada kalkulator. Di sini saya telah membuat variabel. Terdapat dua variabel A dan B bertipe data double dan OP bertipe data char. Nah, di sini itu switch ini adalah untuk pengkondisian yang lain. Jadi di pengkondisian ini kita bisa menggunakan switch case, teman-teman. Untuk switch ini kita bisa melihat dari nilai apa, dari nilai OP di sini. Misalnya case-nya kita menginputkan 19, maka dia akan menginstruksi penjumlahan. Jika pengurangan, maka program akan menginstruksi pengurangan, dan begitu juga seterusnya, perkalian gitu kan. Perkalian dan pembagian. Di sini juga kita menambahkan validasi. Itu tidak kita menambahkan jika D itu nggak boleh sama dengan 0. Penyebutnya tidak boleh 0 juga. Misalnya akan error. Nah, untuk outputnya itu sendiri saat kita run adalah menginputkan angka pertama. Contoh diinputkan untuk angka 10, kita disuruh memilih operator. Misalkan di sini ya operator penjumlahan, maka untuk angka keduanya 20, maka hasilnya harusnya 30. Maka sudah sesuai dengan programnya. Begitu untuk belajar kita dalam bahasa pemrograman C++. Ada dua contoh kasus, yaitu konversi suhu dan kalkulator. Kemudian yang terakhir, di sini ada tipe data. Di sini ada data mahasiswa, yang dimana di sini terdapat struk untuk menyimpan data mahasiswa. Di sini kita memiliki kelas yang bernama student dengan tipe data string, integer, dan double. Di sini untuk nama, umur, dan IPK. Kemudian ini untuk fungsi mainnya. Di sini akan mencetak pengelolaan data beberapa mahasiswa, di mana kita menggunakan inputan user scene, inputan data mahasiswa. Kita dengan menggunakan fungsi for, di mana akan membuat objek student sementara. Dan untuk scene ignore ini membersihkan buffer. GetLine-nya juga input nama dengan getLine. Kemudian di sini untuk outputnya yaitu seperti ini. Sudah jelas dengan sesuai dengan data. Terima kasih. Itu materi yang dapat saya sampaikan.
Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.